Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Halaman 14 hadis nomor 25. Babun man qala innal imana wal amalu. Bab tentang para ulama yang mengajarkan bahwa iman itu adalah amal. Ini sudah kita bahas ya di mukadimah dulu. Iman itu qaulun wa amalun, bisa perkataan dan perbuatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya amal apa yang paling utama. Faqala, Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ila ummamada, kemudian apalagi? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah. Ila ummamada, kemudian apalagi? Qala, beliau menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Hadis-hadis tentang pertanyaan amal terbaik banyak, diinventarisir oleh Ibnu Hajar, tidak kurang dari sekitar 13. Yang kemarin saja ada yang memberi makan, mengucapkan salam, atau yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau di sini yang pertama itu iman kepada Allah dan hari akhir. Di riwayat lain birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kenapa beda-beda seperti itu? Jawabannya kata para ulama, ya untuk variasi saja. Kayak ustad ngaji di hiji tempat, umum nabi mungkin ngajinya di dinya we, kira aku materina eta kene kan terame. Ajan tenanam di doraka. Kayak Ki Haji Ahmad Dahlan kan ngajina teh terus almarhum mata budaya sosial di Muhammadiyah bisa disebut yang paling tinggi. Kita sebulan baru 3 miliar. Saya tanya bos Angga, 3 miliar bisa ketik. Di Muhammadiyah sebulan bisa 40 miliar. Mungkin karena banyak anggotanya. Yang paling pasti mah kebaringan warguna balalenganna. Jadi variasi saja agar tidak jenuh dan memberikan wawasan yang luas. Jawaban yang kedua, karena beda konteks penanya. Kalau yang nanya nu gede ambak cek Nabi tong ambak, amal paling utama teh latadul. Nu nanyana pedir matak cek Nabi bet ilmu doa. Ya, amal paling utama bagi yang nanya yang ini mah sok senang rajin mere makanan kapakil miskin kade ka sasatuan di urang mah ari ka satu roan para jam 1 teh ari kapakil miskin jadi prioritaskeun. Jam lauk jam manuk wah roan para teh dari jam fakir miskin teu perhatikeun. Ada yang tukang nyerihatekeun. Nah jawabannya, kamu tidak menyakiti tetangga dengan lisan dan
perbuatan. Jadi beda konteks penanya. Berikutnya hadis ini menegaskan bahwa iman itu amal. Amalnya amal apa? Ya bisa amal hati dan tentu saja amal fisik, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu harus ada niat. Niat itu iman. Dan dibedakan dengan jihad dan haji mabrur karena ada yang jihad tidak pakai iman. Ya, hadisnya kan terkenal. Ada yang riyaan, formalitas jihad. Ada yang syaja'atan, ingin kasebut pahlawan. Ada yang hamiyatan, hanya dendam saja. Awal-awalnya enggak senang melawan Israel, tapi karena istrinya mati, wah jadi hayang melawan, membantai Israel. Memang itu hamiyat dan semuanya tidak fisabilillah. Yang fisabilillah itu yang niatnya li'a'la'i kalimatillah. Haji apalagi, makanya walillahi 'alan nasi hijjul bait, penekanannya karena Allah. Karena tidak semua yang haji niatnya karena Allah. Banyak yang hanya sekedar prestise. Jihad juga sama. Maka dari itu titik tekan iman yang paling utama ini sesuai dengan hadis yang awal, innamal a'malu binniyat. Yang paling menentukan dari amal itu adalah niatnya, betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Berikutnya babun idza lam yakunil Islam 'alal haqiqah. Islam yang bukan sebenarnya. Kita pernah bahas di kajian sebelumnya, Islam itu maknanya ada dua. Ada batas atas, ada batas bawah, ada pertengahan, ya. Yang batas atas berarti Islam yang puncak. Contohnya Nabi Ibrahim, ya, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu Islam jadinya Islam yang puncak. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Islam yang agama yang terbaik itu yang Islam jadinya mah Islam yang sempurna. Makna kedua Islam itu yang batas bawah, yang hanya sekedar identitas dan tidak mencerminkan kesempurnaan agama. Hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang ketika dia masuk Islam usianya sekitar 17 tahun, dan ketika Nabi wafat usianya kurang lebih 32 tahun. Dan beliau sahabat yang dikenal ketika haji wada ditinggalkan pulang ke Madinah saat Nabi Waqqas masih di Makkah karena sakit. Dan dia mengatakan, saya harta banyak, umur 30 tahun itu ya. Luhing ora tibatan Gibran, harta banyak tapi anaknya cuma perempuan satu. Boleh nggak wasiat 2/3 harta? Kan Nabi larang. Cerdak awal itu berubah semuanya mau saya wasiat, kata Nabi, jangan, maksimal 1/3. Meski kemudian tidak jadi wafatnya, ya, bahkan beliau sampai zaman Ali wafat, beliau masih hidup, ya, dan mengasingkan diri. Saat Nabi Waqqas tidak terlibat perang, Ali perang Muawiyah tidak terlibat. Mengasingkan diri di pegunungan sebagai orang kaya yang uzlah, sesuai hadis Nabi, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khufiyya.
Allah mencintai hamba yang takwa, kaya, dan bersembunyi. Bersembunyi maksudnya menjauh dari fitnah ya. Menaik nama balik ke lembur, ke desa, yang masjid, itu juga si kamus lah, menjauh dari hidup perkotaan. Tapi sudah pernah kita bahas, ini bukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang tetap jihad ya di kota, yang tetap jihad di pusat-pusat masyarakat. Nah, ini saat bin Abi Waqqas menceritakan ketika dulu di Madinah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtaratan, membagikan satu pembagian kepada satu rombongan, satu kelompok. Wasadun jalisun, saat satu tidak sedang duduk, dan saat anu teka bagian. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa a'jabuhum ilayhi. Tapi dari sekian kelompok itu nya mulai nama tayyib jamaah penumarium teh, ada satu orang yang tidak diberi ku Nabi ya, misalkan usah-usah mulai dibagi, usah-usah diberi. Fakultu, lalu saat mendekati Nabi, ya Rasulullah, punten cenah Rasul, malaka an fulan, ada apa cenah Anda dengan si fulan? Nah cenah usah-usah diberi. Fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah saya tahu dia seorang mukmin. Faqala, Nabi menimpali au musliman ya. Baheula Ustaz sedikit ngarjemahkeun teh muslimun au musliman di sini. Fasakattu qalilan, lalu aku terdiam sejenak. Ulang-ulang ya, saat bin Abi Waqqas tsumma ghalabani ma'alam minhu, lalu mendesakku apa yang aku tahu. Faqultu lima qolati, abi balik deui cenah nanya. Faqultu punten Rasul, malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Punten, ada apa Anda dengan si fulan? Nah cenah usah-usah tadi pasihan, kan saya tahu dia itu mukmin. Kata Nabi, au musliman, muslimun. Tsumma ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu lima qalati wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketiga kalinya nanya lagi, Rasul jawabnya begitu lagi, muslimun, tong nyebut mukmin. Nah, udah yang ketiga kalinya baru Nabi SAW menjawab, ya Sa'du, Sa'ad, inni la'u'tir rajulan wa ghairu ahabu ilayya minhu. Kalau saya memberi ke seseorang dan ada orang lain yang tidak saya beri, padahal orang itu lebih saya cintai, lebih saya sukai, lebih saya percayai, khasyata an yakubahullahu finnar, itu karena saya takut orang ini kalau tidak dikasih dicampakkan Allah ke dalam neraka. Apa maksudnya? Murtad. Ini rombongan yang datang ini rombongan mu'alaf. Dari mu'alaf yang ada itu ada satu yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus agamanya, Nabi tidak kasih, tidak dikasih tentu karena nggak ada lagi ya. Ayat 11 barangna ya 10 nya otomatis menuju mau kebagian. Dan Nabi sengaja milih yang tadi oleh saat disebut terbaik itu Nabi nggak kasih. Nah, Nabi percaya orang itu usad-usad mah menteu dibere moal kunung,
mata yang prioritas gak bisa dosa. Taharimu ieu mah kalau tidak dikasih Nabi takut dia balik lagi jadi murtad gara-gara tidak diberi. Ini yang sering kita bahas ya dulu. Jadi orang Islam mah lain nyeri hati teh pedah teu kabeh. Justru nyeri hati teh lamun diberi. Kenapa orang lain gak dikasih, saya dikasih, sakit hati. Lain dibalik, maha batu diberi, urang teu diberi, tak berarti mualaf ini. Ya, anu protes. Kenapa saya tidak diberi? Orang lain diberi, berarti dia masih mualaf yang diberi. Kalau orang sudah beriman gak dikasih, tenang. Ini juga orang ini gak protes. Tapi istidlalnya dalam bab keimanan di sini Nabi membedakan antara istilah mukmin dan muslim. Kan tidak boleh memuji seseorang berlebihan, nggak boleh ya. Di bab memuji orang kita bahas ya dalam kajian adab di jihad. Memuji berlebihan itu nggak boleh. Memuji itu yang standar saja. Kalau menyebut mukmin itu berlebihan karena artinya dia sudah tahu jeroannya, padahal gak mungkin, Nabi saja gak mungkin tahu kecuali orang-orang yang Nabi memang sudah lama berinteraksi dengan mereka, contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau pebalatak hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan beliau-beliau. Ini kan konteksnya orang-orang baru itu anggotanya itu kamu tanya untuk sok loba muji berlebihan, biasa-biasa deh. Nyebut pasek pula, nyebut munafik pula, ya, nyebut dolim pula, cukup disebut muslim. Muji berlebihan pula, nyebut mukmin jangan, karena kita nggak tahu kan, masih ada kemungkinan lain. Nah di sini Nabi menempatkan istilah Islam di bawah mukmin. Maka dari itu istidlalnya tadi ini Islam dalam makna yang bukan batas atas. Islam dalam makna sekadar identitas. Hadis berikutnya babu kufranil asyir wa kufrin duna kufrin. Kufur kepada suami dan ada kufur yang di bawah kekufuran. Maksud kufrin duna kufrin teh ini teh termasuk kufur tapi di bawah kufur yang ini. Kufur yang ini mah kufur yang keluar dari Islam. Kufur yang ini mah tidak keluar dari Islam. Ini yang kita bedakan, ada kufur intikodi, ada kufur amali. Kufur akidah bukan kita bedakannya para ulama Ahlus Sunnah, dina Fathul Bari, dina Syarah Nawawi, dina kitab-kitab hadis menjelaskan ada kufur yang keluar dari Islam, ada kufur yang di bawahnya yang tidak sampai keluar dari Islam. Yang tidak sampai keluar dari Islam itu kufurnya kufur amali, amalnya sama dengan orang kafir tapi tidak sampai IAIN, ya, ingkar Allah ingkar Nabi, masih yakin la ilaha illallah, masih yakin Muhammadur Rasulullah. Dan ini yang harus selalu kita koreksi. Definisi kufur jangan lagi pakai kufur akbar, kufur asgor ulah. Mau pakai kufur akbar, kufur asgor, jadinya polsek Astana Anyar dibom, ya, karena guys kafir. Kufur akbar kan rinciannya banyak. Anu tara ngaji oge disebutna geus batal Islam karena membenci, ya, tidak suka apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Itu cek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak diragukan lagi ini batal Islamnya, kufur, kekal di neraka. Mata disebutna ku Nahdiyin di Indonesia Wahabi teh
menuju ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pancana Ustaz so ngaji kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, yaitu sebagai bagian adab kita ke ulama. Kalau ada kekeliruan sedikit dari beliau bukan berarti semua ilmunya batal. Eta unggul keliruna, tapi penjelasan tauhid beliau memang yang paling ringkas, paling enak. Tauhid itu kudu lieur pikiranana di Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beda jeung tauhid Asy'ariyah, mikiran naon wujud kidam bako. Baheula tahun mana di Al-Fajar di tanggal urang aya kajian ku anak membari buka da Senin. Membari buka sauna sok kadang ngajelas wujud wae sabulan. Di dieur gitu tauhid naon kidam teh naon bako teh gitu. Kalau bapak-bapak kan baheula diajarnya Pak Harun lah baheula diajar wujud kidam bako da mungkin kayak nage lieur naon wujud kidam bako. Naon maksudna mukhalafat lawadis itu filosofis. Capek tauhid make Asy'ariyah. Ari pake Syekh Muhammad Abdul Wahab sederhana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Praktis gitu. Syirik, kufur, munafik, macam-macam syirik. Cuma itu kekeliruan beliau. Syekh Utsaimin juga sudah ngasih catatan, ya, ada inkonsisten antara temenang ngapirkeun batur, tapi di bagian yang lainnya membagi kufur itu kanu akbar jeung asghar. Jadinya anggota DPR, polisi, hakim, jaksa kabeh kaasup anu kafir atau pemerintah Indonesia karena bekerja sama dengan Cina kafir, bekerja sama dengan orang kafir itu kan kafir akbar. Jadi memang aja yang jual cai depot ke orang kafir akbar. Kemudian harus kepada orang-orang beriman. Nah, tentu pemahamannya tidak demikian, ya. Ada rincian yang harus detail, jangan terlalu menyederhanakan masalah. Di antaranya ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridun nar, saya diperlihatkan neraka. Ini teh mungkin ketika Mi'raj, mungkin juga lewat wahyu. Faida aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan yang kufur. Seandainya tidak ditanyakan, Nabi tidak akan menjawab. Maka ada yang bertanya, ayakfurna billah. Nabi cenah yang dimaksud teh kufur kepada Allah. Kata Nabi, yakfurnal asy, bukan kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur kepada kebaikannya, kebaikan suami. Lau ahsanta ila idawun nadahra, seandainya kamu berbuat baik kepada istri selama 1 tahun, wow cacatna, mana dimanja we istri teh. Tsumma ra'at minka syai'an, terus istri melihat satu kekurangan di kamu. Qolat, sedang ngomong nate, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya enggak pernah melihat kebaikan di kamu. Ngaleleungit keadaan salaki. Itu yang dimaksud kafir kepada suami, kafir kepada kebaikannya. Dan Nabi berkata begini, lain insyaallah ibu-ibunya, justru agar ibu hati-hati, agar kita juga dalam mendidik istri-istri kita sabar. Jadi kalau ada sifat begini di ibu-ibu normal, ya, dan memang itu karakter dasarnya, tinggal kita kemudian bimbing, ya. Tara respect karena kehadiran salaki, lengkap kagorengan wah gitu.
yang begini-begini di perempuan itu normal, tapi tentu kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan antep lebay kanaraka. Jangan juga pemajikan ini. Tidak demikian, tapi bagaimana mengingatkan ya untuk tidak sebab nilas titik rusak susu sebelah. Nah, istidlalnya di sini Nabi nyebut kufur, tapi ternyata Nabi jelaskan bukan kufur kepada Allah, kufurnya kepada suami. Istilah kufur yang Nabi sebutkan berarti tidak otomatis kufur kepada Allah. Nah, ini yang dijadikan dalil kufrin duna kufrin. Hadis lainnya sama dari Abu Dzar Al-Ghifari qala sababtu rajulan, aku pernah mencaci seseorang, fa'ayyatu bi ummihi, aku mencacinya, membuat dia malu dengan menyebut ibunya. Ini orang ini hamba saya. Jadi Abu Dzar pakai baju yang sama mahalnya dengan hamba sahayanya, pakai kendaraan yang sama dengan hamba saya. Jadi menaik menurut baju abd sarua jeung staf, motor abdi sarua jeung staf. Malah kita membahas staf meluwi alus motor tibatan abdi. Nah, aneh, kenapa cenah ini teh adik kamu bukan, cenah hamba saya, cenah hamba saya menitieu-tieu teuing. Nah, lalu Abu Dzar menceritakan, saya dulu pernah menghina dia dengan mengungkit-ungkit ibunya. Lalu disebutkan memanggil dengan dasar budak hidup, budak kulit hitam, karena ibunya kulit hitam. Hamba saya Afrika. Faqala lian Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, a'ayyatau bi ummi, berani-beraninya kamu menghina dia dengan menyebut ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kamu orang yang dalam diri kamu ada jahiliyah. Jahiliyah kan kafir kan? Kafir. Nah, di sini Nabi menyebutkan kamu itu orang yang ada dalam diri kamu kekafiran. Apakah berarti Abu Dzar kafir? Ini yang disebut kafir amali. Kafirnya itu karena menghina dengan menyebut ibunya. Itu berarti kafir amali. Nabi disebut kafir, tapi tidak otomatis kafir. Munnya kafir Abu Dzar syahadat deui. Ya. Kalau nya kafir Abu Dzar berarti wajib masuk Islam, kan tidak. Ikhwanukum khawalukum. Khawalukum dulu terjemahkannya, ini dibalik mubtada khabarnya. Pembantu-pembantu kamu adalah saudara kamu. Ja'alahumullahu tahta aydikum, hanya Allah menjadikan mereka ada di bawah kekuasaan kamu. Jadi bukan berarti bawahan kita otomatis derajatnya di bawah kita, sama saudara seagama. Faman kana abu tahta yadihi, siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya. Ini konteksnya hamba saya atau pekerja pembantu. Fal yut'imhu mimma yaqulu, hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan berilah dia pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum
Dan jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Ini yang sering dijadikan dalil di dunia pendidikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan usaha orang-orang itu beda-beda. Makanya gak mungkin pendidikan di standar beda. Nya orang yang standar, tapi semuanya lulus standar ini gak mungkin. Ya. Lah sami di SMA-nya matematika di standar ada mungkin KB bisa. Kira kita diluluskan KB. Tetap itu bisa matematika, itu bisa biologi, memenuhi standar minimal, bahkan itu minimal lulus ke. Susah ya, memenuhi standar pendidikan itu susah. Karena tidak mungkin semua orang bisa disamakan, diberi taklif. Dan di sini kata Nabi, kalau kita beri tugas ke mereka, jangan yang mereka tidak mampu. Ya penting di dalam dunia manajemen kita memahami batas maksimal ya dari masing-masing taskil, masing-masing anggota. Ada hal yang nggak bisa dipaksakan, ya, termasuk di dunia pendidikan, santri, murid. Ayah itu bisa dipaksakan, ya udah. Dan di sini kita dituntut lintalahu, tetap berbuat lembut kepada mereka, tidak kemudian marah karena tidak dikerjakan dengan baik, misalkan. Nah di batasnya sakit itu sakit itu, ismali. Bahkan kalau memang terbukti tidak mampu bantuan, lain dihina, lain dikritik. Nah di sini memang Abu Dzar itu agak ekstrim ya orangnya, dan pernah kita singgung beliau yang mengharamkan kaya, padahal itu haram. Ngan sebaiknya tidak gitu kaya. Ayo Abu Dzar mau haram cenah bunga teh. Gelisah balagan. Termasuk di sini yang dimaksud kata Ibnu Hajar mimma. Mimma itu bukan harus persis sama. Abu Dzar mah sarua we. Antara dia dengan hamba saya. Maksud mimma mapan sebagian. Jadi nggak harus sama. Jadi istilahnya bukan musawah tapi muwasah. Musawah masarwa, muwasah berbagi meski tidak sama. Nah hadis ini nggak mengajarkan musawah tapi mengajarkan muwasah. Apa yang kita makan sebagiannya kasihnya ke pembantu teh. Apa yang kita pakai sebagiannya kasih. Jadi jangan sampai memberikan kehidupan yang tidak layak. Ini tugas para pimpinan di mana wae, termasuk di dunia pendidikan, termasuk di Persis, ya harus memberikan kehidupan yang layak buat semua yang bekerja di lembaga itu, termasuk pabrik-pabrik dan sebagainya. Gak boleh menindas sehingga cipta kerja di ala kesana we mulu teh, tapi dikasih penghasilan yang tidak layak. Hari dulu mana balaluhar kabina-bina juga Erick Thohir hari karyawana wikala ayam sudah 8 bulan temenan gaji diberi saham unggul beri saham masih dicairkan warame pegawai kereta api cepat, pegawai jalan tol, karena semuanya di arah ranjung. Kemudian yang terakhir dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu saling menghunuskan pedangnya, mau saling bunuh, mau duel, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul. Kalau yang membunuh dimengerti masuk neraka, kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Kata Nabi, innahu kana harison ala qatli soibi, karena dia sudah punya niat untuk membunuh dan tidak membatalkan niatnya
ngan teu kaburu unggul kaburu pae dalam kaburu memaihan manehna deui. Nah ini pentingnya innamal a'malu bin niat. Meskipun tidak jadi membunuhnya, tidak jadi korupsinya, kalau sudah ada niat dosa, kecuali kalau dia membatalkan niatnya. Insaf, masa saya harus makan uang korupsi, ngasih makan yang haram ke anak istri, batal, itu menang pahala. Ya kan hadisnya, orang yang berniat kejelekan lalu membatalkannya dapat pahala satu. Sama dengan orang yang berniat mengamalkan kebaikan lalu tidak jadi, bukan membatalkan, tidak jadi karena sesuatu hal, dapat pahala satu. Kalau diamalkan pahalanya 10 kali lipat minimal, sampai ratusan kali lipat. Nah hadis ini membenarkan itu. Kenapa dia masuk neraka? Karena geus boga niat rek mainan ngan teu kabur. Di sini Nabi masih menyebut mereka muslim, termasuk di ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Bukhari di judulnya bab wa in taifatan minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua kelompok kaum mukmin yang berperang, kan perang teh kafir, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tapi kenapa di Al-Quran disebut mukmin? Kenapa di hadis disebut muslim? Ini menunjukkan bahwa amal kafir itu tidak menghilangkan identitas muslim dan mukmin. Makanya ketika Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan dulu masih ICW ya mengusulkan MUI agar ada fatwa haram menyolatkan koruptor. Koruptor itu sempat waktu disolatkan narasinya. MUI keberatan ya. Kita juga keberatan di Dewan Isbah. Kenapa? Nyada itu batal Islam, cuma boleh tidak disolatkan. Nabi kan menyolatkan bunuh diri. Shallu ala shoyibikum, silahkan solatkan oleh kalian, tapi tengah larang. Artinya Islamnya masih diakui. Komo pendukung Ahok namanya menentukan kali kafir ke menang buah ke masjid ekstrim itu. Muslimnya masih ada, mukminnya masih ada. Meski dia mau mengamalkan kekafiran yaitu membunuh, tapi cuma boleh tidak disolatkan. Menjadi nyolatkan mangga itu wajib. Hari mukmin biasa mah wajib disolatkan. Nah ini hadis-hadis ini yang sering luput ya di kalangan kaum muslimin ekstrim. Mereka hemat saya ngajinya tidak mendalam, tidak menyelami khazanah ilmu para ulama ahlus sunnah, sehingga terlalu mudah mengkafirkan. Pokoknya ketika ada amal kekafiran dia ternyata hukum Allah kafir, terus kafir. Padahal harus hati-hati, ketika ada amal kafir tidak otomatis orangnya kafir. Tetap masih diakui muslim, tetap masih diakui mukmin meskipun diancam neraka. Nah bedanya ya kembali ke dalil-dalil yang sudah kita bahas dulu. Nerakanya tidak akan selama-lamanya, jadi tidak ke surga hidupnya tutup, nanti dihidupkan lagi di surga. Tapi tetap bukan berarti menganggap sepele dosa besarnya di neraka depan dari nakabina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.